Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febrianti, NPM 19160042 dari kelas PGSD 4A. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari analisis yang telah saya buat tentang materi matematika dasar dari bab 2 sampai bab 6. Untuk materi yang pertama, yaitu analisis berkenalan dengan bilangan. Bilangan bisa disebut juga dengan simbol. Simbol yang digunakan untuk mewakili bilangan bisa disebut dengan angka atau lambang bilangan. Nah, sesuai dengan tahap perkembangan siswa SD dan sesuai dengan buku ajar matematika dasar, bilangan bisa kita kenalkan dengan cara bernyanyi, menggunakan media, menggunakan benda yang konkret, dan lain-lain. Nah, contohnya menggunakan media dengan benda yang konkret. Misalkan di sini ada 5 pensil warna sesuai dengan buku ajar matematika dasar yang mengenalkan bilangan 1 sampai 5. Nah, contohnya ada berapa pensil warna yang dipegang ibu, dari situ siswa akan melihat sendiri dan secara tidak langsung dia akan berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bisa juga dengan dikenalkan dengan cara bernyanyi. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya. Nah, seperti itu. Nah, dalam bilangan juga ada bilangan penjumlahan dan juga pengurangan dalam buku ajar matematika dasar. Nah, contohnya seperti ini. Adik mempunyai 2 pensil warna dan kakak mempunyai 3 pensil warna. Jika pensil warna digabungkan, maka berapa pensil warna adik dan kakak? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya pengurangan bilangan. Seperti ini. Kakak mempunyai 5 pensil warna dan ia memberi adik 3 pensil warna. Berarti berapa jumlah pensil warna kakak? Sisa 1, 2. Nah, ada juga macam-macam bilangan yang bisa dikenalkan kepada siswa SD. Yang pertama, bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, jadi angka 0 tidak termasuk bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan yang mula-mula dipakai untuk membilang. Bilangan asli biasanya dikaitkan dengan penjumlahan dan perkalian, karena bilangan asli jika dijumlahkan dan dikalikan akan menghasilkan bilangan asli. Contoh bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ada pengenalan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, positif, 0. Contohnya 0, min 1, min 2, 1, 2. Selanjutnya materi yang kedua yaitu analisis kegiatan sehari-hari tentang waktu. Waktu adalah yang menentukan lama berlangsungnya suatu kejadian. Kegiatan sehari-hari tentang waktu yang dimana siswa belajar mengenal membaca jam, mengenal hari, juga mengenal bulan dan tahun. Nah, bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka agar lebih konkret. Karena siswa SD lebih cepat paham jika dikaitkan dengan yang nyata. Nah, untuk mengajarkan cara membaca jam, kita bisa mengenalkan dahulu seperti ini. Dalam jam terdapat angka 1 sampai 12. Kemudian terdapat juga 3 jarum jam. Yang pertama, jarum pendek untuk menunjukkan pukulnya, jarum panjang untuk menunjukkan menitnya, dan jarum yang tipis untuk menentukan detiknya. Nah, setiap perpindahan menit dari angka 1 ke angka yang lain itu terhitung 5 menit.
Nah, dalam jam terdapat waktu pagi, siang, dan malam yang bisa kita kaitkan dengan kegiatan sehari-hari siswa. Contohnya, pukul 07.00 Nina berangkat ke sekolah. Waktu siang, di mana jarum jam akan berputar ulang melampaui pukul 12. Contoh, jam 13.00 Nina mengerjakan tugas. Jadi penulisannya 12 ditambah 1 sama dengan 13. Waktu malam, contoh pukul 8. Nina mengerjakan tugas. Karena sudah melampaui jam 12 siang, jadi ditulis 12 tambah 8 sama dengan 20. Seperti Nina tidur pada pukul 20.00. Kemudian mengenalkan hari yang bisa kita kaitkan dengan kegiatan sehari-hari siswa. Dalam 7 seminggu terdapat 7 hari. Nah, kita bisa mengenalkannya dengan cara bernyanyi. Contohnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Seperti itu. Nah, bisa kita kaitkan dengan kegiatan sehari-hari mereka. Contohnya, pada hari Senin, sekolah Nina mengadakan upacara bendera. Selanjutnya, mengenalkan bulan. Dalam 1 tahun terdapat 12 bulan yang bisa kita kaitkan dengan kepribadian mereka. Contohnya, pada bulan Oktober, Nina berulang tahun. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu analisis satuan pengukuran panjang. Dalam materi satuan pengukuran panjang, di SD dapat mengenalkan panjang dan pendek dengan menggunakan benda yang nyata. Sebelumnya, apa itu satuan panjang? Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Nah, kita bisa kaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, guru memperlihatkan sebuah penggaris dan sebuah pulpen. Nah, di situ siswa bisa melihat dengan nyata bahwa sebuah penggaris lebih panjang daripada sebuah pena. Sebuah penggaris berukuran lebih panjang dan sebuah pena berukuran lebih pendek. Selanjutnya, tinggi, rendah juga termasuk dalam satuan panjang. Contohnya, guru memperlihatkan gambar jerapah dan gambar sapi. Di situ siswa akan melihat bahwa jerapah lebih tinggi daripada sapi. Selanjutnya, jauh dekat digunakan untuk menyatakan jarak. Kita bisa menanyakan kepada siswa, misalnya, jarak dari sekolah kamu ke rumah. Kemudian mengukur satuan juga bisa diajarkan dengan mengenalkan tangga satuan panjang. Contohnya seperti ini. Bisa diajarkan dengan cara kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenalkan alat ukur. Alat ukur terbagi menjadi 2, yaitu alat ukur tidak baku dan alat ukur baku. Nah, alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang ditetapkan secara ilmiah, digunakan berdasarkan kebiasaan. Contohnya jengkal, langkah kaki, depa, dan lain-lain. Sehingga tiap orang yang mengukur menggunakan alat ukur tidak baku akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, setiap siswa mengukur panjang meja menggunakan jengkal, pasti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Yang kedua, alat ukur baku adalah
Alat ukur yang ditetapkan sebagai alat pengukuran secara ilmiah yang menggunakan alat ukur yang seragam. Contohnya penggaris, meteran, termometer, dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan pengukuran yang sama walau dilakukan oleh orang yang berbeda. Contohnya, setiap siswa mengukur panjang meja menggunakan penggaris, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu analisis bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu benda yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen, yaitu sisi, titik sudut, dan rusuk. Bangun ruang juga disebut dengan 3 dimensi. Nah, kita bisa mengenalkan bangun ruang menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Karena siswa SD lebih cepat paham jika menggunakan benda yang nyata. Contohnya, bola basket berbentuk seperti bola. Tabungan berbentuk seperti tabung. Kotak pensil berbentuk seperti balok. Rubik berbentuk seperti kubus. Tenda berbentuk seperti prisma. Topi ulang tahun berbentuk seperti kerucut. Nah, dari situ siswa akan lebih cepat paham mengenal tentang bangun ruang. Selanjutnya materi yang kelima yaitu analisis pengukuran berat. Dalam materi pengukuran berat, alat ukur berat atau timbangan yaitu alat ukur untuk mengukur nilai berat suatu benda sehingga kita bisa membandingkan berat satu dengan berat benda yang lainnya. Nah, ada juga berbagai jenis timbangan, contohnya timbangan duduk, timbangan neraca, timbangan badan, timbangan digital, dan lain-lain. Nah, guru bisa mengajarkan tentang pengukuran berat benda dengan mengaitkan benda-benda yang ada di sekitar. Misalnya, guru menyuruh siswa untuk membawa buku yang berbeda pada tangan kanan dan kiri. Misalkan, pada tangan kanan memegang 3 buah buku dan tangan kiri 1 buku. Dari situ, siswa akan merasakan dan melihat secara langsung bahwa 3 buku lebih berat daripada 1 buku. Sekian penjelasan dari analisis yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.